الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتح إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا الحبيب أحمد بن زين الحبشي والدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم أن الله تقسم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار ونور بعلوم في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dan hari yang mulia, yakni hari Jumat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyambung dari pembicaraan kita sebelumnya, dan ini merupakan akhir daripada pembicaraan kitab ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu maksiat ataupun segala macam jenis-jenis maksiat. Ada maksiat tangan, ada maksiat hati kemarin, ada maksiat mata, ada maksiat mulut, ada maksiat kemaluan, ada maksiat perut, dan yang terakhir kita berbicara tentang maksiat seluruh badan. Nah, jadi apabila kita mengerjakan ini, bukan hanya satu anggota saja yang dinilai bahwa dia mengerjakan maksiat, tapi seluruh tubuh kita dianggap mengerjakan kemaksiatan. Apa itu kemarin? Yang pertama kita sudah membahas pada minggu kemarin, yakni adalah kal uquqil lil walidaini, seperti kita durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar dan termasuk dosa seluruh badan. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, wal firaru minal zahfi, lari daripada medan perang. Kalau sekarang mungkin kita kada tetamui Pak lah yang namanya perang. Nah, ini cerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang lari di medan perang waktu itu melawan orang kafir. Orang kafir harbi, mereka orang-orang non-muslim yang memusuhi Islam. Ketika kaum muslimin sudah bertemu dengan orang-orang yang memusuhi Islam tersebut, maka apa Bu? Maka wajib untuk menghadapinya. Jangan sampai lari. Kenapa? Karena pertama, ketika ada orang Islam yang lari dari medan peperangan,
mereka akan membuat tentara musuh itu menjadi semangat untuk menghancurkan. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena apabila seorang muslim tersebut lari dari medan peperangan, maka apa? Maka semangat kaum muslimin yang lainnya itu akan kendor. Nah, inilah yang membuat orang Islam apabila sudah di medan perang, maka wajib hukumnya untuk melawan, bukan untuk lari. Nah, ini mungkin tidak banyak pembahasannya, karena juga kita akan mengalami di sini. Kemudian wa ghairu ma dzikru minal muharramati mithlu qati'atir rahim wa dzulmun nas. Apalagi Bu, di antara pekerjaan yang membuat tubuh kita seluruhnya menjadi berdosa, artinya kita menjadi orang yang berbuat maksiat seluruh badan, itu adalah memutus daripada silaturahmi atau silaturahim. Pertemanan diputus, persaudaraan diputus. Nah, ini adalah dosa besar. Padahal pian yang namanya silaturahim ini banyak menimbulkan manfaat. Disebutkan dalam sabda Nabi SAW, man ahabba ayyubsitalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hendak rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang hendak rezekinya diberikan oleh Allah luas, nah, ini maksudnya diberikan keberkahan, diberikan rasa syukur atas rezeki yang Allah berikan, dan Allah luaskan pula rezekinya tersebut, maka hendaklah falyasil rahimah, kata Nabi, hendaklah orang tersebut menyambung silaturahim. Kadang alih kada Bu amalannya hanya menyambung silaturahim, betamuan, yang lawas kada tetamu, yang lawas kada tersapa, yang lawas kada tersua, akhirnya bertemu seperti kita seperti sekarang. Nah, ini mungkin pian ada yang lawas kada bertamu jadi tetamu, yang semingguan sudah kada tetamu jadi tetamu. Nah, ini membuat kada terasa rezeki itu akan bertambah, rezeki itu akan terasa berkah. Kemudian kata Nabi SAW pula tentang silaturahim ini, wa yunsa'alahu fi atharih, dan barang siapa yang ingin ataupun hendak Allah Subhanahu wa taala luaskan pula, panjangkan pula apanya, umurnya, berberkah umurnya, manfaat umurnya, maka apa pula, falyasil rahimah, hendaklah orang tersebut bersilaturahim. Nah, hal yang demikian sangat dianjurkan Nabi SAW, maka sangat rugi orang yang memutus daripada silaturahim. Kemudian disebutkan di dalam sabda Nabi SAW, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang muslim, kata Nabi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilu arhamakum, dan sambunglah tali silaturahim di antara kalian. Fa innahu laisa min thawabin asra'u min silaturahim, maka sesungguhnya tidak ada min thawabin, daripada pahala, asra'u min silaturahim, lebih cepat didapatkan daripada silaturahim. Nah, jadi silaturahim ini Bu luar biasa, amalan yang mungkin kadang alih, tapi bahkan rami apabila orang saling silaturahim, tapi akan cepat mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan di sini apa aja lagi yang membuat seseorang itu mendapatkan dosa seluruh badan. Itu adalah wa dzulmun nas,
dia menyakiti manusia lainnya, zalim terhadap manusia lainnya, tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, ini merupakan zalim namanya. Walaupun kepada orang-orang yang kafir, artinya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang non muslim. Kita berbeda agama, tapi kita zalim terhadap mereka, maka apa kata Nabi SAW? Ittaqu da'watal madlum. Takutilah oleh kalian akan doa orang-orang yang dizolimi. Nah, jadi kalau misalnya ada orang dizolimi, doanya makbul, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berataan dizolimi orang, nah doa aja kita, mudah-mudahan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau wa in kana kafiran, jar Nabi. Takuti doa-doa orang-orang yang dizolimi. Wa in kana kafiran, walaupun orang yang dizolimi tersebut adalah seorang kafir, orang non muslim. Nah, kafir itu istilah bahasa aja Bu. Istilah bahasa, artinya non muslim artinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, ini apabila kita menzolimi mereka, mereka berdoa, nah ini yang membuat doa tersebut bisa cepat makbul. Tapi ini digarisbawahi adalah kafir zimmi ataupun orang-orang non muslim yang dilindungi oleh negara, yang tidak memusuhi orang Islam. Berbeda jika mereka orang kafir harbi. Jadi kita kada boleh mengganggu non muslim yang memang mereka baik, mereka tidak mengganggu umat Islam. Itu kada boleh kita mengganggu, bahkan dilarang. Tapi apabila mereka mengganggu, lalu baru kita sifatnya bertahan, defensif. Kita bertahan atas serangan-serangan ataupun kezoliman-kezoliman yang dilakukan. Nah, ini kata Nabi SAW, bahwasanya doa mereka itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menzolimi mereka. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seandainya kita ini banyak berbuat zalim kepada orang lain, maka disebutkan orang tersebut akan ukhidha minhu biqadri madlamatihi li akhihi. Orang tersebut akan diambil pahalanya di mana kadar ataupun ukuran kita telah menzalimi saudara kita tersebut. Ya, ini nanti yang kata Nabi SAW, orang yang mana disebut adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Mereka yang nanti di hari kiamat datang membawa beberapa macam amalan. Puasa sunnah, kemudian sholat sunnah, selain daripada yang wajib-wajib, zikir-zikir, dibawa semuanya pahalanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata setelah mereka sampai di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, amalnya habis. Kenapa? Karena si fulan tadi telah menzolimi orang lain, mengolok-olok orang lain, kemudian memfitnah orang lain, memukul orang lain, dan bahkan sampai membuat orang lain itu tercerai-berai. Maka apa? Sekedar dia membuat suatu kezoliman tadi, maka sekedar itu pula nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan pahala orang tersebut kepada orang yang dizoliminya. Seandainya, kata Nabi SAW, nanti pahalanya sudah habis, kada bisa lagi pahala apa yang akan dilakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan dosa-dosa orang yang dizolimi tersebut kepada orang yang menzolimi tersebut. Wal'iyadzubillah. Dan akhirnya apa? Orang tersebut menjadi orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang tidak punya apa-apa terhadap amalnya. Nah, ini yang membahayakan. Rajin sholat tapi senang gibah, rajin sholat tapi senang memfitnah orang lain, rajin gibah, sering membicarakan orang
lain, bahkan adu domba. Nah, maka ini adalah satu kerugian nanti di akhirat, satu kerugian nanti di padang mahsyar, bahwasanya orang tersebut akan menjadi orang yang bangkrut. Nah, itu diantaranya apa-apa saja yang membuat diri kita ini apabila kita lakukan akan menjadi ataupun tergolong orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti kemaksiatan, berdurhaka terhadap orang tua, menzalimi orang lain, dan kemudian juga disebutkan memutuskan tali silaturahim. Bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi lah selain daripada itu. Maka disebutkan lagi apabila kita bagi laki-laki itu mengulurkan sirwal, baju ataupun celananya itu di bawah mata kaki. Nah, maka orang tersebut pun termasuk mendapatkan dosa. Nah, ini apabila orang tersebut melakukannya dengan niatan sombong. Kenapa, Bu? Karena dulu itu orang-orang yang ekonominya tinggi ataupun di atas rata-rata, mereka akan menyombongkan diri dengan panjangnya kain, panjangnya baju. Nah, jadi panjang bajunya ataupun kainnya panjang, di bawah mata kaki. Nah, jadi kalau misalnya ada pian ngelihat orang pakai sarung itu di atas mata kaki, nah itu memang sunnahnya seperti itu dan itu wajib seperti itu. Bahkan lebih afdol lagi kalau misalnya ke atas lagi. Kenapa? Karena menghindari yang namanya khoyala ataupun bersombong-sombong. Nah, itu di antara segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa besar. Dan alhamdulillah kitab ini berakhir daripada pembicaraan kita dengan diakhiri pembicaraan tentang dosa-dosa besar. Nah, mungkin minggu depan kita mulai lagi dengan pembicaraan ke arah tasawuf. Nah, kemarin kan sudah tauhidnya sudah kita kemarin, kemudian fikihnya selesai, kemudian tasawuf dasar juga sudah, dan insya Allah kita mulai nanti dengan kitab Ya Ayyuhal Walad. Kalau memang masih kita bersambung, nanti insya Allah itu kitabnya sudah ulun beli, sudah datang, dan nanti ulun insya Allah bagikan semua dengan gratis insya Allah. Mudah-mudahan dengan berakhirnya kita membaca ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan beriman. Husnul khatimah wa ala hadin niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Pakai tahlil, Bu. Kada langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una fakihna fakih ahlana wa qarabat lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al min khalafa amrak wa asaq hasbunallahu ni'mal wakeel la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al usiluhu di bulik taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min amril khairat fi hadzal makan bi fadlika ila hadratin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwah arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqalladin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'il muhaddithin wal qurra'il mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin wal awliya ila kawni ajma'in thumma ila arwah masyayikhina walidina ولأجدادنا ولجداتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.